Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Akang Teteh semua. Perkenalkan, saya Sadam Fahri Abrawan Basyaeb, selaku moderator untuk asistensi bersama tutor malam hari ini untuk mata kuliah Akuntansi Manajerial 2 dengan tutornya Teh Olivia Epipania Munte dan Teh Eliva Rameiza Mulyana. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pemateriannya. Untuk waktu yang diberikan adalah 120 menit, dimulai saat Teh Olive atau Teh Ciel berbicara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke, kembali lagi dengan aku dan Ciel. Di mana mata kuliah sekarang kita bakal bahas akuntansi manajerial. Sebelum memulai, aku mau disclaimer dulu. Kan aku dosennya Padalan. Kita gak ada mengerjakan soal. Dan yang kelas Bu Anissa dan Bu Reta juga gak ada. Jadinya kita ngambil source soalnya dari luar ataupun dari textbook Hongrennya. Bentar ya, aku share screen dulu. Aman? Oh iya, sebelumnya mau tanya dong. Di sini ada yang sama Bu Anissa nggak? Aku lip, Lip. Kalian tuh udah dikonfirmasi nggak bakal UAS ya? awalnya iya, cuma akhirnya karena pada hal tetap mau UAS, jadi cuma formalitas. Kita nilainya pakai project gitu. Oh, ada halannya. Oke, nih aku share screen. Ini jadinya aku bakal bawain topik pricing decision and cost management, terus capital budget yang isinya IRR dan balance scorecard. Jadinya isinya pricing decision and cost management ini adalah menentukan harga jual yang tepat dan mengelola biaya agar perusahaan memperoleh laba yang diinginkan. Harusnya soal ini itu aku kasih cost driver dan diminta buat yang pertama itu operating income 2016. Kita masukin dulu cost drivernya ke sini. Jadinya ordering cost-nya itu ada 500, kuantitinya ada 500 dan per ordernya itu adanya untuk totalnya itu dikaliin aja. Dan untuk per unitnya itu dibagi 250.000 unit karena ini talesnya ada di 250.000 unit. Jadinya untuk maksudnya adalah untuk membuat 250.000 unit ini perlu 500 orders dan sisanya ini. Jadinya kita tinggal masuk-masukin aja 4.000 kali 30 load dan 1.500 dikali 40. Nah,
Habis itu kita masukin revenue-nya. Revenue-nya itu berarti selling price-nya. Selling price-nya itu di soal ada $4 dan cost-nya itu ada di $3 materialnya. Jadi kita masukin di sini 4 dan di sini 3. Nah, bakal ketemu kan ntar total cost-nya untuk totalnya ini tinggal dijumlahin aja semuanya. Purchase cost of titles, ordering cost, receipt and storage, shipping, dan oh iya itu dong. Dapat total cost-nya dan dapatlah operating income-nya ini dari kurang revenue, revenue kurang total cost. Kalau misalnya ada soal kayak gini, kita harus ngitung untuk keseluruhan production dan per unitnya. Yang ini nggak boleh ketinggalan. Oke, kita masuk ke nomor 2. Dia bilang, waktu 2017, eh, dia mau kasih harga di... Tunggu, translate dulu ya, takut salah. Oh, iya dia diminta buat ngasih diskon 5%. Dan cost yang ini, purchase of cost styles ini cuma mau ngasih diskon 4%. Jadinya dia tanya, kalau misalnya dengan harga yang baru, berapa operating income-nya? Berarti cost drivernya kan nggak berubah ya? Jadinya kita masukin lagi kayak yang tadi, sama aja cost drivernya. Karena yang berubah cuma harga dan purchase of cost styles-nya. 1.500. Oke, terus kita masukin harganya. Kan harganya selling price-nya diskon 5%. Berarti 4 dikali 95%. Nah, sedangkan purchase of cost styles-nya itu 3 dikali 96%. Dapat nih jadinya operating income totalnya 25.000 dan per unitnya operating income-nya itu $0,1. Di soal 3 dia ngasih tahu kalau misalnya cost drivernya ini berubah. Nih contohnya, number of orders-nya menurun jadi 200 dan per ordernya itu 25. Warehouse-nya itu loads-nya jadi 3125. Cost-nya itu per loads-nya itu $28. Dan target operating income-nya adalah Snap SVS 2 oh 0,3. Tartok salah. Oh enggak, dia tanya 0,3 pada tahun 2017. Ya udah kita masukin lagi dengan cost driver yang baru. Tadi katanya untuk ordering cost itu 200 order dengan rate 25. Begini sih. Oh. Receiving storage warehouse itu masuknya receiving dan storage ya. Itu ada di 3125. Receiving dan apa-apa. Nah, karena shippingnya nggak di-mention, berarti nggak ada perubahan. Berarti kita masih pakai shipping yang biasa. Jadi untuk shippingnya masih pakai yang lama 500 dikali 40. Habis itu kita masukin purchase cost of tiles-nya sama kayak ini. Dan revenue-nya sama kayak yang ini. Jadinya udah dapat nih operating income 2017 dengan cost driver yang baru. Terus ditanyakan tadi, apakah target laba operasi 0,3
dolar ini terpenuhi dan jawabannya terpenuhi. Terpenuhi. Nah, soal satu udah selesai gini doang. Apakah ada yang mau ditanya? Nggak ada lah ya, gampang. Oke, lanjut. Ini ada soal kedua. Hmm, bahasa Indonesia aja. Jadinya ada Jason Brady ini baru saja menyelesaikan pembangunan sebuah motel dengan 60 kamar. Brady membiarkan bahwa pada tahun depan motel tersebut akan disewa selama 15.000 malam totalnya keseluruhan. Terus dia memperhitungkan biaya operasionalnya kayak gini. Variabelnya 3 dan lain-lainnya inilah. Kita tinggal masukin aja ke template-nya yang ini yang udah aku buat. Jadinya kita harus tahu dulu harga yang akan kita buat. Jadi di sini kita diminta buat menentuin harga dulu. Kita masukin dulu nih. Kira-kira mau totalnya berapa jam? Kan kan kamar satu jam kamar itu nggak ada pas 15.000. Habis itu total fixed cost-nya itu 405. Nih, sorry ini dikali 3 berarti. Bentar. Takut salah, bentar ya. Oh, iya ya. Ini dikali 20%. Karena dia mau income-nya itu 20% dari harga kos. Ya, ini. Jadi ini total total keuntungan yang mau diminta dan fixed cost-nya. Jadi kita dapat target CM-nya 408. Terus target CM per room kan berarti 408 dibagi 15.000. 15.000, sorry. Oh, bentar. Terus kita masukin variable cost-nya per room. Eh, variable cost-nya itu 3. Yang ada di soal 3. Jadi dapat price to be charged per room itu 30. Habis itu kita mau tahu full cost per roomnya berapa. Variable cost-nya kan segini. Fixed cost-nya itu ada di mm, 405. Oh, wait. Dibagi 15.000. Nah, jadinya full cost per roomnya itu 30. Habis itu kita masukin kan cost-nya itu 30. Markup-nya 20. Maka dapat selling price-nya itu 50. Nah, dan markup of full cost-nya itu ntar dapat 67%. Itu tuh dari ngebagiin markup per cost-nya. Nah, abis itu bakal muncul harga per room yang baru karena minta di reduce 10% untuk soal nomor 2. 10%. Dan dia ngasih tahu kalau misalnya
number of room nights-nya itu increase 10%, jadinya 15.000 kali 110%. Nanti dapat deh CM-nya yang baru segini. Untuk yang ini ada yang ditanya? Harusnya nggak ada sih. Oke, kita masuk ke capital budget. Harusnya capital budget ini sih nggak masuk ya ke dalam ujian. Karena menurut aku tanpa tabel net present value kita nggak bakal bisa ngitung karena rumusnya kayak gini. Jadinya capital budget ini adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan jangka panjang untuk investasi dalam aktiva tetap atau proyek yang memberikan manfaat di masa depan. Jadinya kayak misalnya kita beli mesin, kita ngitungin tuh dari mesin ini kita contribution marginnya tiap tahun tuh dapat berapa dan umurnya tuh berapa. Nih contoh langsung soal aja kali ya. Ini dia beli mesin nih, harganya 80.000. Tiap tahun itu contribution marginnya 15.000. Umur mesinnya itu 10 tahun. Dan rate of return-nya 6%. Ini nggak ada residual value. Terus dia tanya net present value, payback period, discontinued payback period, IRR, dan apa yang namanya? RRAA atau AARR. Nih, sebelum bahas ke situ kita cari tahu dulu nih. NPV. NPV adalah berapa nilai tambah proyek. Payback period itu berapa lama modal kembali. Discontinue payback itu berapa lama modal kembali setelah diskonto. IRR berapa tingkat return proyek. ARR adalah berapa laba akuntansi yang dihasilkan. Oke, kita langsung kerjain. Untuk ngitung net present value-nya ini, kita harus tahu dulu rate-nya itu berapa. Yang dari tabel annuity itu. Ntar cek aja yang untuk 6% dan 10 tahun. Setelah dapat rate-nya, itu caranya adalah untuk ngitung NPV-nya, kita pakai contribution margin dikali rate, di hasilnya ntar bakal dikurang cost-nya. Dah gitu dong. Dapat nih hasilnya segini. Kalau pakai Excel, siapa tahu nanti kita ujiannya online langsung ini aja. Kok segini sih? Bentar. Ah, nanti deh. Nanti ya tiba-tiba lupa rumusnya. Oke, dapat nih NPV. NPV-nya berapa? Habis itu ditanya payback period. Payback period itu kira-kira dari contribution margin ini berapa lama untuk menutup 80.000 ini. Jadi ini dibagi aja. 80.000 dibagi 15.000 nih, emang pakai 15.000 nih. Dapat nih 5,33 tahun. Jadi materi ini nggak ada yang boleh dibulatin. Jadinya benar-benar 5,33 tahun. Ini harus dijabarin juga. Kebetulan di soal ini increase annual contributionnya contribution marginnya itu sama. Bisa jadi di soal lain itu beda-beda CM-nya. J-nya itu nanti kalau misalnya beda, ditotalin semua dibagi tahunnya untuk menentukan payback period ini. Jadinya average gitu. Habis itu discontinue payback period. Nah, ini dia. Kita ngitung kayak gini payback period tapi pakai rate dari 6%-nya dan harus buat tabel kayak gini. Udah cek. Oh, absen. Jadinya periodnya isi tahun 1 sampai 10. Terus cash savingnya pindahin aja nih yang dari CM.
masukin PV rate-nya. Ini PV rate-nya 6% dipindahin dari tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk discontinue saving-nya, kita pindahin aja, kita kaliin semua nih, 15.000 ke rate-nya masing-masing tiap tahun. Nih, kita kan ini maksimal 10 tahun ya. Kita bakal berhenti kalau misalnya dia udah nutup 80.000, jadinya saldo di uncover investmentnya ini udah mendekati nol atau nol. Nih, ini kan udah mendekati nol ya. Kalau misalnya kita kurang 80.000 kurang 83, ini udah minus. Jadinya kita bakal pakai discontinue. Discontinue-nya itu adalah 6 tahun. Tapi kan kalau misalnya di materi ini kita itu butuhnya hmm, exactly berapa. Jadi ini nanti kita bagi lagi. Hasilnya dapat 6,63 tahun. Paham nggak maksudnya? Ini per ini. Buat aja deh. Nih, pindah. Pokoknya gitu deh. Ini per, jadinya, sorry, nanti 0,59. Nah, segini 0,59 tahun untuk menutup investment ini, untuk mengcover investment yang 80.000 ini. Itu dapat. Habis itu masuk ke menghitung IRR. Menghitung IRR ini adalah kita harus menentukan present value factor berapa persennya yang sama kayak ini. Bukan ini, payback period. Tadi aku udah ngecek dan bakal selalu kayak gini sih. Kan kita harus nyari yang 533. Tapi di present value factor itu nggak ada yang persis 5,333. Adanya 12% 5,65, 13% 5,426, 14% 5,216. Berarti kan dia di antara 13 dan 14 ini nih. Kita harus nyari benar-benar tepat 5,33 itu berapa persen. Caranya adalah eh, dari 13 dan 14 ini kita cari leverage-nya apa sih selisihnya dan selisih antara sorry, selisih antara 13 dan 5,33 ini, maksudnya yang paling dekat dengan 5,33 kita cari selisihnya dan antara 13 14 kita cari selisihnya. Habis itu perselisihan ini kita bagiin. Jadinya 0,0926 ini dibagi 0,21. Dapatlah hasilnya 0,444. Berarti IRR-nya adalah 13 ditambah 0,44 ini. Jadinya 13,44%. Ini secara matematis pokoknya ikut aja rumus ini. Habis itu ditanya accrual account rate of return. Kalau moto itu kita harus hitung dulu depresiasi garis lurusnya berapa. Kan tadi kosnya 80 tuh. 10 tahun dibagi 10 berarti dapat 8.000. Laba akuntansi tahunannya yang 15.000 ini CM-nya dikurang depresiasinya dapatlah 7.000. Terus AAR AA AARR-nya tinggal laba akuntansi tahunannya ini dibagi kosnya 80.000. Dapat lagi 0,087 atau 8,75%.
Untuk materi capital budgeting nih, capital budgeting, capital budgeting ini, apakah ada yang mau ditanya? Harusnya soal ini nggak keluar sih. Kalau misalnya keluar juga dia kasih tabel NPV rate itu. Nggak mungkin kan kita disuruh ngitung pakai yang ini. Oke, lanjut kita masuk balance scorecard. Jadinya ini tuh kalau bahasa asiknya kita cuma menilai-nilai aja, menilai-nilai kebagusan suatu perusahaan dari financial perspektif, customer perspektif, internal bisnisnya sama growth-nya. Ngebandingin gitu, tapi pakai rate. Nah, rate-nya ini ataupun KPI-nya ini ada, kalau di keuangan itu ada ROA, ROE, NPM, dan revenue growth. Ini kita kerjain aja. Jadi soalnya bakal dikasih data kayak gini, dan kita tinggal mengubah dia menjadi suatu rate. Kalau misalnya kata-katanya return of asset, berarti itu membandingkan laba dan aset. Nih, laba dan aset. Kalau return of equity, laba dan equity. Kalau misalnya NPM, net profit margin, itu membandingkan laba bersih dan pendapatannya untuk menentukan rate-nya. 2024 juga. Untuk revenue growth ini nggak bakal ada di kedua tahun, karena dia langsung membandingkan kenaikannya itu berapa. Jadinya caranya adalah selisihnya dibagi tahun sebelum tahun yang lamanya. Nah, ini perubahan tinggal dicari aja selisihnya semua sampai bawah dan dinilai meningkat atau menurun. Kalau positif kan revenue growth berarti bagus. Kalau misalnya nanti menurun, berarti ini statusnya menurun, menurun, menurun dan memburuk, pertumbuhan negatif gitu. Oke, untuk masuk ke perspektif pelanggan, kalau misalnya kata-katanya CRR ini atau Customer Retention Rate ini adalah pelanggan yang hilang gitu. Jadinya untuk menentukan rate-nya adalah pelanggan jumlah pelanggan awal dikurang pelanggan hilang dibagi pelanggan awal. Kalau customer acquisition ini tambahan pelanggan yang baru. Jadinya cuma jumlah pelanggan baru nih per jumlah pelanggan awal. Ah, benar. Kalau complaint rate ini jadinya kita ngebuat rate dari jumlah komplain per transaksi. Dibuat 2023-2024, ntar perubahannya sama selisih dan dikasih catatan juga. Ini wajib ya, ada catatan kayak gini kalau misalnya ada soal balance scorecard. Kenapa? Karena output dari balance scorecard adalah catatan meningkat atau menurunnya gitu. Habis itu perspektif proses internal itu di fact rate kita menilai unit cacat, jadinya unit cacat per unit produksi. Kalau misalnya on time delivery rate ini kita menilainya eh, ship shipmentnya itu on time apa enggak, jadinya yang tepat waktu per total transaksi. Kalau ini penurunan waktu ini sifatnya sama kayak revenue growth, dia tuh udah net gitu, nggak perlu diselisihin lagi. Dan ini kan waktu siklusnya itu udah kelihatan ya 12,9. Jadinya langsung 9/12, 100 dikurang 9/12 nanti dapat 25%. Oke, habis itu masuk ke growth-nya. Ini kita lihat employee turnover rate itu berarti untuk menentukan rate-nya adalah karyawan yang keluar per jumlah karyawan. Ini karyawan yang puas berarti
karyawannya puas per jumlah karyawan nih, satisfaction. Terus peningkatan jam pelatihan ini kayak gini, dia rate-nya udah net gitu. Nih selisih antara jam pelatihan per karyawan per yang tahun lamanya yang 2013. Ini nanti semua pokoknya diselisihin. Yang ini langsung dipindahin aja kayak gini. Yang nggak ada penelitiannya. Habis itu dinilai. Walaupun ini kelihatannya nggak penting karena kita ngitung ini, tapi penilaiannya ini output materi balance scorecard ini jadinya dia harus ada. Kalau nggak ada, bisa jadi nilai kita berkurang 25%. Oke, dari aku segitu doang. Untuk ketiga materi ini, ada yang mau bertanya nggak? Oke, kalau nggak ada, bakal dilanjutin Ciel untuk dua materi berikutnya. Hmm. Ah, terima kasih Olive. Aku share screen ya. Hmm. Eh, Kalau materi yang akan aku sampaikan adalah soal transfer pricing dan company measurement gitu. Untuk transfer pricing itu apa? Jadi kita bisa bayangin satu perusahaan itu dia ada divisi A dan divisi B. Divisi A itu dia bisa jual hasilnya ke divisi B itu walaupun satu perusahaan. Mirip-mirip kayak konsolidasi yang tadi. Eh, terus harga yang diberikan divisi A saat menjual barang untuk divisi B itu disebutlah transfer pricing. Untuk cara ngitungnya, dia tuh ada beberapa metode. Kalau di buku Hongren itu, dia ada cost cost method, ada market price method, sama satu lagi tuh hybrid. Cuman untuk suatu soal, aku adanya yang negotiate market price dan net cost. Oke, untuk lebih kasarnya kayak gitu. Untuk lebih detailnya, kita lihat contoh soal dulu. Di sini katanya ada True North Corporation, dia punya dua divisi. Satu divisi mining, dia bikin satu produk, terus si hasil produk dari divisi mining ini dia transfer ke divisi metals. Nah, Pauline is further processed by the metal divisions. Jadi dia menjual. Jadi kalau misalkan metal division ini jual has kalau misalkan metal division ini jual tot line yang didapatkan dari mining division yang udah diproses itu ke market, harga itu 190 per unitnya. Dan sebagainya yang khas, eh jadi gugup. Terus di sini mining division itu dia required by True North to transfer. Jadi si perusahaan utamanya itu dia ngasih arahan nih ke si mining divisi untuk transfer output divisinya ke metal divisi dengan harga 120% uh, full manufacturing cost at cost. Unlimited quantity of dollar can be purchased and sold on the asset market at 95 per unit. Jadi kesimpulannya adalah mining ini tuh kan diarahkan untuk transfer output tahunan 250.000 unit ke metal division. Harganya 120% dari manufacturing cost. Terus si outputnya itu bisa dijual dan dibeli ke market dengan harga 95 per unitnya. Jadi dia minta untuk mengerjakannya pakai metode market price dan pakai full manufacturing cost. Jadi untuk bisa dibandingkan, kita bisa bikin tabel kayak gini. Di mining division, dia katanya punya revenue sebesar 95. Oh, ya, karena kan dia mining division ini ditugaskan untuk mentransfer hasil output divisinya ke metal division dengan harga market price atau manufacturing cost. Jadi revenue itu dari harga market price atau enggak markup dari manufacturing cost-nya. Berarti
Untuk revenue dari mining division, dia ditugaskan untuk transfer 250.000 unit dikalikan dengan 95 at market price-nya. Terus cost-nya, di sini udah disoal kok total manufacturing cost untuk mining division itu 80. Berarti 80 dikalikan dengan total unit yang ditransfer. Berarti kita dapat operating income-nya 3,75 juta. Kalau misalkan yang transfer transfer price-nya dari 120% manufacturing cost, ini revenue yang didapatkan dari mining division itu 24 juta. Dari mana? Dari total manufacturing cost-nya 80 dikalikan 120%. Ini kan markup 120% ya. Dikalikan output unitnya. Jadinya 24 juta. Cost-nya ya sama kok kayak yang kalau pakai market price. Jadinya dia dapat operating income untuk harga markup manufacturing cost itu 4 juta. Kata soal si metal division ini kalau jual hasil produksinya keluar, harganya itu $190, yang berarti di soal juga kan ada keterangannya, si 250.000 unit ini pun dijual keluar. Maka 250.000 unit itu dikalikan 190 harga jualnya yang jadi revenue dari metal divisions. Nah, untuk nentuin operating income-nya, revenue tersebut itu dikurangi sama transfer cost-nya alias transfer price ini nih. Nah, ini sama dikurangin dari total manufacturing cost-nya. Ini datanya dapat dari soal juga. Input 68. Sama kok. Udah gitu, kita dapat division operating income-nya adalah untuk metode market price. Kita dapat operating income 6,75 juta. Dan untuk metode markup manufacturing cost, kita dapat 6,5 juta. Kata soal, mana yang lebih, metode mana yang lebih dipilih oleh mining? Nah, mining ini kan, mining. Kalau misalkan dari sudut pandang mining yang lebih nguntungin tentu pakai metode yang markup manufacturing cost. Sedangkan kalau misalkan dari kacamatanya metal divisions, dia lebih pilih pakai metode market price. Kayak gitu. Terus lanjut ke soal selanjutnya. Oke, dari data di soal ini bisa disimpulkan ya. Di satu perusahaan ini, dia ada dua divisi. Ada screen division sama assembly division. Di divisi pembuatan layar ini, dia ada incremental manufacturing cost $60. Kalau misalkan kalau misalkan screennya dijual ke market luar itu 110. Dan ini ada market and distributing cost-nya 10. Untuk divisi penyusunan ini, kalau beli dari outside supplier, dia dapat harga 110 dan dia bisa kena purchasing cost juga. Di soal dia minta untuk minimum transfer price dari screen division dan maximum transfer price dari assembly division. Kalau misalkan minimum transfer price, dia ada rumusnya. Rumusnya itu incremental cost per screen ditambahkan opportunity cost per screen. Nah, jadi dari screen division kan kita ketahuan ya incremental cost-nya 60. Opportunity cost ini dari mana? Dia dari incremental dikurangi marketing and distributing cost. Jadi hal yang bisa itulah pokoknya. Jadinya dapat minimum transfer price-nya adalah 160. Kalau misalkan maksimum transfer price, dia dapatnya dari outside. Kalau beli di luar berapa? 110. Dan kalau misalkan ada cost lain-lainnya berapa? 8. Jadi cost yang kalau misalkan dibeli di luar itu totalnya 118. Ini maksudnya adalah kalau misalkan si screen division ini mau jual ke assembly division, itu minimal banget harus 160 biar
balik modal, kayak nutupin kos-kosnya. Kalau misal minimal banget tuh 160. Kalau misalkan yang maksimum ini, bagi assembly ini, si assembly division maksimal banget cuman bisa bayar tuh 118. Kenapa? Karena ya kalau misalkan dia beli di luar, dia cuma perlu ngeluarin 118 118 doang gitu loh. Kalau misalkan bayar lebih ya itu lebih mending beli di luar kan. Jadi karena kedua perhitungan ini tuh nggak saling menguntungkan, maka lebih baik transaksi internal tuh nggak usah terjadi aja gitu. Terus kata soal, ini dia bilang, kalau screen division ini, dia cuma bisa jual 80% dari 10.000 unit yang diproduksinya. Minimum transfer price, karena eh 2.000 unit itu belum terjual keluar, maka minimal transfer price itu sebesar incremental manufacturing cost-nya. Ini. Kenapa ya? Karena nggak akan kejual kan. Jadi pasti nggak akan ada yang dikorbankan. Berarti cuma kita permasalahkan si incremental manufacturing cost-nya. Berarti untuk 2.000 unit ini minimal banget untuk transfer price itu 60. Saya sama sebesar yang tadi sebesar 160. Kalau dari POV perusahaan, 2.000 unit ini lebih untung kalau eh, internal transfer. Kalau misalkan si 8.000-nya mending beli dari luar kan. Kalau misalkan ini kan, baik kalau misalkan assembly division dia pengen beli dari eh, screen division, lebih baik beli 2.000 aja karena cuman dapat harga 60 dolar yang mana lebih kecil daripada maksimum transfer price-nya kan. Jadi lebih untung kalau beli 2.000 aja. Terus kalau gini kita bisa mau pakai harga nego juga boleh. Jadi kan untuk 2.000 unit itu kita bisa dapat harganya 60. Terus kalau misalkan dari dari assembly division itu maksimal banget bisa bayar 118. Untuk gitu, biar screen division untung dan assembly division juga untung. Jadi di split aja kita pakai harga jual untuk 2.000 unitnya sebesar 89 dolar. Jadi dari totalnya dibagikan dua kayak gitu. Jadi bisa untung karena harga 89 dolar ini menguntungkan screen division karena di atas ini di atas incremental manufacturing cost-nya. Dan bisa untung juga buat assembly division karena harganya lebih murah daripada maximum transfer price-nya. Kayak gitu. Kemudian ini enggak karena cara ngitungnya sama kayak yang tadi pertama, paling ini untuk masalah pajaknya. Loh, menghilang soalnya. Oke, kita lihat dari sini aja. Ini tuh biasanya terjadi kalau muncul pengerjaan ini kalau misalkan terjadi transaksi antar cabang luar negeri gitu ya. Kalau misalkan ini kita pertama tuh convert dulu mata uangnya ke mata uang utama itu di soal mintanya US, ini soalnya hilang. Nah, cara ngitungnya sebenarnya sama kayak yang tadi, cuman eh, kita convert aja ini mata uangnya pakai kurs mereka masing-masing. Kemudian kan dapet tuh operating income-nya untuk after tax-nya. Berarti karena eh, tax-nya itu 30%, after tax income-nya itu adalah 1,286 dan 1,417 untuk berbeda untuk dua metode yang berbeda. Nih, sebenarnya sama menghitungnya seperti yang nomor satu, cuma ditambahkan perhitungan kalau ada pajaknya. Hmm. Lanjut ke materi yang ini, yang itu. Pokoknya di sini itu pakai rumus-rumus gitu kan. Jadi diingat saja rumusnya. Pertama ada return of investment, jadi income per investment atau eh, income per
revenue dikalikan revenue per total aset itu sama aja. Terus kalau residual income itu dari income dikurangi required rate of return dikalikan dengan investment. Kita lihat soalnya karena ini hanya masukin data. Katanya divisi A ada operating income-nya 9,8 juta, investmentnya 70 juta, yang B juga ada 12 juta, dan investmentnya ada 60 juta. Eh, return of investmentnya berapa untuk setiap divisi? Divisi A, operating income-nya 9,8, investmentnya 70, dibagi jadilah 14%. Sama ini pun dibagi aja, jadilah kita dapat untuk divisi A 14%, dan divisi B adalah 20%. Untuk residual income-nya, ini operating income dikalikan required rate of return-nya. Ini dari soal, katanya dia pengen rate of return-nya 12%. Berarti 12% dikalikan total investment-nya. Jadilah residual income-nya sebesar 1,4 juta untuk divisi A dan 4,8 juta untuk divisi B. Kalau misalkan investasinya naik 30 juta dan income-nya naik 5 juta. Ini tinggal dasar perhitungannya ditambahkan aja. Berarti yang untuk operating income tambahkan 5 juta dan total investment ditambahkan 30 juta untuk dapat return of investment yang baru. Kalau misalkan kita bandingin dari sebelum ditambah invest dan income, yang untung itu adalah yang divisi A karena dia naik 0,8%. Sedangkan divisi B dia rugi karena dia turun dari 20% ke 19%. Kalau soal masalah residual income, keduanya untung karena sama-sama naik. Divisi A naik residual income-nya dan divisi B residual income-nya juga naik. Kayak gitu. Kemudian ini ada weighted average cost of capital. Nah, untuk menghitung weighted average cost of capitalnya, kita bikin dulu after tax cost of debt financingnya. Didapatkan dari interest rate dikalikan 1 dikurangi tax rate-nya. Interest rate-nya, kata soal adalah 10%. Kemudian, tax rate-nya adalah 40%. Jadinya 10% dikalikan dengan 60%, yaitu 6%. Untuk rumus weighted average cost of capitalnya itu adalah ini kita merahin. Jadi kita tinggal input datanya aja. After tax rate-nya katanya ini kan 6% dikalikan market value of debt-nya. Ini market value-nya 34. Terus ditambahkan equity rate-nya 16% dikalikan 12 juta dari market value of equity-nya. Ini. Dibagikan market value plus market value of ini. Berarti 34 tambah 12. Jadilah untuk weighted average cost capitalnya adalah 8,61%. Kalau after tax operating income, dari rumus operating income dikalikan 1 dikurangi tax rate. Udah, ini mah sangat simpel ya, berarti operating income dikalikan ininya aja rate-nya. Jadi after tax operating income-nya 1,3. 5 juta yang Chicago tuh 1,74 juta. Kalau economic value added itu dari after tax operating income dikurangi weighted average cost capital dikalikan dengan selisih dari total aset dan current liability. Ini aja nih. Nah, jadinya untuk New York sebesar 523 sekian 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 dan Chicago adalah 1,146 juta. Oh, nah ini untuk contoh soal terakhir karena ini sama-sama menghitung return of investment. Jadi dia ada ada perhitungan historical cost dan ada current cost. Ini untuk depresiasinya. Kalau historical cost tuh kayak tadi aja operating income dibagi total investment, jadilah return
of investment-nya. Kalau misalkan untuk current cost, depreciation, expense, dan long-term asset itu, ini ada beberapa step. Yang pertama adalah kita kalikan dulu book value dari long-term assetnya ke eh, construction cost index dibagi construction cost index di tahun konstruksinya. Ini kan nih, 180, yang terbaru konstruksinya kan di 150. Jadilah long-term asset at the current cost at the end of 2020-nya sebesar 3.024. Kemudian habis dari dapat data ini, kita kalikan dengan eh, estimated remaining useful life dibagi total useful life-nya. Ini kan 12 nih eh, sisa umurnya. Dibagikan total masa manfaatnya 15. Jadi untuk net book value-nya itu 2,419200. Habis itu, dari data long term asset ini yang 3024, kita bagikan sama estimated total useful life-nya untuk dapat current cost depreciation-nya. Jadi, setiap tahun depresiasinya sebesar 201.600 dolar. Nah, kemudian untuk dapat operating income dengan depresiasi yang sekarang, berarti historical cost ini, historical cost ada kalau di soal, nih, 200.520.000 dikurangi current cost depreciation, dikurangi historical cost depreciation. Ini kan current cost-nya itu 201.600. Historical cost depreciation-nya dapat dari soal ini, plan depreciation 210. Jadilah operating income with current depreciation-nya itu adalah 528.400. Nah, kemudian untuk dapat return of investment-nya adalah dari operating income dengan depresiasi yang dari current cost itu 528.400 dan dibagikan dengan current cost dari total asetnya. Ini 28, ini yaitu 18,42%. Karena rumus ROI yang umumnya kan operating income dibagikan dengan aset atau enggak investmentnya. Jadi kita harus cari dulu current operating income-nya dan current dari total investment atau total asetnya. Jadilah return of investment yang pakai current cost itu sebesar 18,42%. Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya kalau materi transfer pricing dan yang measurement ini dia pakai rumus. Jadinya emang kuncinya adalah mengingat rumusnya. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan karena sudah malam, mungkin sekian dari aku dan Olivia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di chat aja. Karena kelas lain nggak ada UAS, jadinya ya semoga kelas yang belum ada kepastian diberikan kepastian yang baik. Terima kasih. Dikembalikan kepada Sadam. Baik, terima kasih untuk Teh Olive dan Teh Ciel atas pemaparan materinya. Buat sesi terakhir sebelum penutupan, boleh kita untuk dokumentasi bersama-sama. Mohon Akang Teteh.
Mohon Akang Teteh untuk bisa menyalakan kameranya. Kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Baik, mungkin aku hitung ya, Akang Teteh. Eh, Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke. Mungkin sekali lagi ya, Kang Teteh. Satu, dua, tiga. Baik, sudah tercatat. Oke, untuk sesi Astor kali ini untuk mata kuliah akuntansi manajerial 2 ini telah selesai. Terima kasih banyak untuk Teh Olive dan Teh Ciel yang sudah memberikan materi dan teman-teman angkatan 2000 dan Akang Teteh angkatan 2024 yang sangat antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan Astor kali ini. Saya Sadam Fahri Abdurrahman Basyaeb selaku moderator pamit undur diri. Putri Titian, sahabat Aura Kasih, cukup sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ciel, Terima Olive. kasih Terima ya. kasih semuanya. Terima kasih, Sadam.